Halo Sobat IHC, ngobrol bareng saya Afika di Nadi, ngobrol asik bareng Klinik IHC. Oke, kali ini kayaknya bintang tamunya wow banget sih ya. Karena kali ini tuh temanya unik banget dan lagi happening nih. Kebetulan kali ini kita segmen baru dan kita dari Klinik IHC itu ada dokter yang udah happening dan dia itu udah di mana-mana deh pokoknya. Ya kita langsung aja lah ya, daripada siapa sih kita sambut dokter terbaik seantero. Ini adalah Dokter Gigi Isma. Halo sahabat IHC, perkenalkan saya Dokter Gigi Isma. Hai. Halo Kak Vika, apa Halo kabar? dokter. Harusnya saya dong dok. Oh iya yang nanya. benar, saya menanyakan terlalu friendly gitu. Gimana? Gimana? Gimana kabarnya dok? Baik, alhamdulillah. Kak Vika sehat? Alhamdulillah sehat. Dok, Gimana ya? denger-denger nih ternyata Sobat IHC Dokter Isma ini adalah S2 ya dok ternyata ya. Wow. Alhamdulillah tidak boleh jumawa ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kebetulan Dokter Isma ini udah lama ya dok ya bergabung di tempat kita Klinik IHC. Betul, kurang lebih saya 5 tahun di Klinik IHC. Sekarang saya di Klinik IHC Cibubur. Jadi kalau sahabat IHC mau ke dokter gigi, boleh datang ke klinik saya. Langsung promosi. Boleh masuk. Kayak tabras aja deh. Ya, kali ini temanya lebih unik sih dok. Mau tahu dok? Apa tuh? Apa sih? Kayaknya saya nggak tahu banget nih temanya. Kali ini tuh temanya lagi happening banget dok. Apa? Baik di dunia sosial media, bahkan karena kita di dunia kesehatan nih, kita ada banyak klinik juga. Nah ini tuh soal dental whitening dok. Oke. Nah lebih tepatnya itu tuh banyak banget nih dok produk-produk yang katanya nih apa itu pasta gigi 7 hari tuh bisa memutihkan. Itu bener nggak sih? Itu bener atau cuma tren marketing aja nih dok? Oke. Jadi sebenarnya pertanyaan ini juga jadi salah satu pertanyaan yang cukup sering ditanya sekarang sama pasien-pasien di klinik, karena banyak ya iklan-iklan yang bilang putih dalam 7 hari atau mungkin yang bilang kalau misalnya pakai pasta gigi ini gigi akan lebih putih dan segala macam. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini nggak sebatas kita bisa bilang bisa atau tidak, tapi lebih ke bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari pasta gigi pemutih atau pasta gigi whitening ini Kak Vika. Jadi kalau misalnya kita bilang nih, sebenarnya pasta gigi itu bisa beneran bisa bikin putih gigi nggak sih? Jawabannya bisa mengangkat kotoran atau noda yang ada di atas permukaan gigi, tapi pasta gigi pemutih ini tidak bersifat untuk mengubah warna alami gigi. Jadi sebenarnya kata kuncinya di situ ya, tidak merubah warna alami gigi, hanya mengangkat noda dan juga kotoran gitu. Tanda kutip hanya mengubah ya dok ya. Hanya mengangkat, tidak mengubah warna gigi, warna alami gigi. Mengangkat, tidak mengubah. Jadi dok, basically tuh sebenarnya apa sih warna gigi yang bagus di gigi kita ini sebenarnya? Oke, jadi kalau kita ngomongin warna gigi, warna gigi alami manusia itu sebenarnya bukan putih bersih kayak kita bilang mungkinnya kertas HVS atau mungkin kayak warna Snelly saya, atau mungkin kayak warna Mentos gitu ya, yang kayak kelihatan putih banget gitu. Sebenarnya warna alami gigi itu tidak seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya di mungkin nanti kita bisa tunjukin gambarnya. Nah, untuk lapisan gigi itu terdiri dari 2 lapisan utama. Yang pertama itu ada enamel, yang kedua ada dentin. Nah, lapisan pertama ini, lapisan paling atas disebut dengan enamel atau email. Ini tuh warnanya lebih putih, namun dia lebih ke arah transparan. Sementara lapisan kedua ini disebut dengan dentin. Lapisan ini berwarna agak kuning muda. Jadi kalau misalnya Kak Vika bayangin ya, ini ada gigi nih struktur penyusunnya. Jadi ada 2 lapisan di sini, ada dentin yang warnanya agak
kuning muda, terus kita tutup sama warna enamel atau email yang warnanya putih namun lebih cenderung ke transparan. Nah, kalau misalnya ketika lapisan enamel atau emailnya itu lebih tipis, otomatis kan warna dentinnya akan lebih terlihat ya, yang warna kuning itu. Jadi karena warna enamelnya transparan, makanya dia bisa memunculkan warna kuning. Jadi sebenarnya warna alami gigi itu memang agak putih kekuningan seperti itu untuk gigi dewasa. Tapi dok, kayaknya waktu kecil tuh gigi saya putih-putih aja. Kenapa ketika besar kok gigi jadi berubah warna kuning? Nah, itu sebenarnya ada perbedaan di antara gigi susu atau gigi desidu dan gigi permanen. Jadi kalau misalnya gigi susu, itu tuh lapisannya biasanya lapisan enamelnya itu lebih tebal sehingga warnanya terlihat lebih putih. Seputih susu. Makanya dia dibilang gigi susu. Lapisan dentinnya lebih tipis. Sementara kalau misalnya di gigi permanen itu lapisan dentinnya lebih tebal dan enamelnya lebih tipis, makanya muncullah warna putih agak kekuningan dan itu normal. Iya, mungkin bisa broken white ya, sebagian juga bisa jadi warnanya lebih kuning muda karena warna dentin yang keluar kan. Gitu. Jadi sebenarnya kalaupun warnanya agak kekuningan itu normal banget. Ya. Betul. Which is kalau misalkan ada yang bilang, ih giginya kuning, lu jarang sikat gigi ya. Nah, gitu tuh gimana tuh dok? Nah itu bisa jadi dua hal ya. Yang pertama kalau misalnya memang jarang sikat gigi ya pasti bisa jadi warna kuning gitu kan, karena ada lapisan sisa makanan yang nempel ke permukaan gigi dan melapisi gigi. Terus kalau lapisan ini mengeras, otomatis dia akan jadi tempat noda-noda tuh berkumpul. Kita sebut lapisan yang mengeras itu karang gigi. Kalau yang lunak kita sebutnya plak. Nah, kalau misalnya posisinya nih, tapi tuh saya udah sering banget gosok gigi 2 kali sehari, malam gak pernah tinggal gosok gigi gitu kan. Dan rutin juga ke dokter gigi untuk bersihin karang gigi, tapi kenapa warnanya tetap kuning gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu bisa jadi memang itulah warna alami gigi kita. Gitu. Jadi memang berbeda-beda karena ya kayak kulit aja ya Kak Vika. Itu kan beda-beda tuh setiap orang. Ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya agak putih atau agak yang kegelap gitu kan. Nah, jadi bisa jadi nggak akan sama nih warna putih gigi satu orang dengan gigi orang yang lainnya gitu, berbeda gitu. Oke. Ternyata emang beda ya dok. Ternyata memang walaupun gigi kita agak kuning nih sobat IHC, itu belum tentu kita malas gosok gigi. Jangan adjust. Betul. Kayak gitu ya dok. Dan sebenarnya nggak perlu minder juga ya, karena memang itu adalah warna putih alami giginya gitu. Oke. Nah, kita balik lagi dok sama diskusi di awal kita tuh pasta gigi ya. Karena kita ngomongin pasta gigi nih. Sebenarnya cara kerja si pasta gigi ini, kita nggak boleh sebut merek loh ya dok. Nanti masuk brandnya takutnya ya. Nah, kalau untuk cara kerja si pasta gigi yang katanya nih tadi 7 hari bisa memutihkan tuh kayak mana nih dok? Gini, jadi mayoritas pasta gigi whitening atau pasta gigi pemutih yang beredar di pasaran itu cara kerjanya adalah mengangkat noda-noda yang ada di lapisan terluar gigi gitu ya, mengangkat noda-noda di permukaan gigi. Noda-noda yang berasal dari makanan, minuman, atau kita bilangnya noda-noda ekstrinsik gitu ya. Kayak kopi misalnya, teh, atau makanan-makanan yang berwarna pekat, itu dia bersifat untuk mengangkat noda. Jadi bahan abrasif ringan yang mungkin salah satu contohnya yang ada di dalam kandungannya itu hydrated silica. Di dalam kandungan pasta gigi whitener atau whitening itu biasanya itu bersifat untuk mengangkat noda yang ada di lapisan permukaan gigi teratas aja. Tapi dia tidak bisa masuk ke dalam lapisan gigi untuk mengubah warna pigmen dari giginya. Jadi dia nggak akan ngerubah warna asli gitu. Ketika misalnya mungkin orangnya sering ngopi atau sering ngeteh ya mungkin bisa jadi itu berefek gitu. Oke dok, nih gimana sih dok caranya? Kebetulan kan aku berbehel nih ya, agak kuning. Cuman kan kadang kita nggak pede dok. Betul. Jujur li, mungkin dari sebanyakan orang juga, kebanyakan orang pengen gigi kita tuh terlihat putih kayak ala-ala artis Hollywood lah dok. Gimana tuh jadi bisa shining gitu. Yang kalau misalnya kita senyum tuh kayak 2 meter kelihatan sering silau gitu ya.
Oke, kalau misalnya seperti itu tujuannya memang nggak akan cukup dengan pasta gigi whitening. Pasti kita butuh perawatan atau tindakan yang lebih lebih profesional, bisa di dental profesional atau di dokter gigi. Ada beberapa pilihan. Mungkin kalau misalnya sahabat IHC atau Kak Afika juga pernah dengar itu ada yang namanya bleaching atau veneer. Jadi ada dua macam pilihan yang mungkin, dan di antara berbagai macam pilihan estetik lainnya ya. Jadi kalau bleaching itu adalah cara kerjanya dengan menggunakan bahan-bahan seperti karbamid peroxide atau hidrogen peroxide. Itu fungsinya untuk mengubah pigmentasi. Jadi kalau misalnya tadi tuh si pasta gigi whitening itu dia cuma bekerja di lapisan terluar. Nah, kalau bahan ini dia bisa masuk ke dalam lapisan gigi sehingga dia bisa merubah warna gigi. Tapi itu juga tidak serta-merta langsung putih, bener-bener seputih itu gitu ya. Memang yang dirubah adalah lapisan yang paling luar aja seperti itu. Jadi sifatnya agak abrasif sehingga dia memerlukan tindakan di profesional atau dokter gigi supaya tidak merusak lapisan gigi seperti itu. Nah, kalau yang kedua itu adalah veneer. Kalau veneer itu dia mungkin udah kita juga sering lihat, mungkin kalau kebanyakan artis pakainya itu ya. Karena itu satu hasilnya lebih bisa dikontrol. Jadi kalau veneer itu dia melapisi lapisan terluarnya. Jadi kalau misalnya ada gigi kita dengan warna alami mungkin yang tadi seperti kita udah sebutin putih agak kekuningan, dia ditempelin bahan dari porselen atau dari resin sehingga warnanya bisa kita atur mau seputih apa, mau secerah apa, yang kayak dari jarak 3 meter pokoknya harus kelihatan dok. Nah gitu. Mungkin itu lebih di veneer kali ya pilihannya. Cuma itu ya ada plus minusnya lah pastikan kalau untuk perawatan seperti itu. Ngomongin soal bleaching sama veneer dok, kira-kira kita kan nggak tahu nih dok, di mana aja sih yang bisa di klinik IHC, kira-kira bisa nggak ya dok? Kalau sampai saat ini di klinik IHC mungkin kita sudah tersedia untuk perawatan bleaching ya. Kalau veneer mungkin di Senyum Gandaria itu bisa ditanyain juga, karena di sana ada dental khusus kan untuk klinik dental. Jadi bisa ditanya juga ke klinik kita karena kita sudah menyediakan itu. Oke, luar biasa ya ternyata kalau layanan klinik IHC itu banyak juga sobat IHC. Ada bleaching, ada dental whitening, juga bisa tadi apa dok? Veneer ya. Ngomong-ngomong, kita juga bisa behel juga ya dok ya kayaknya. Behel juga bisa karena kita punya dokter spesialis orto di klinik Depok gitu kan. Jadi kalau misalnya sahabat IHC mungkin tadi seperti Kak Afika bilang mau tanya-tanya dulu atau konsultasi dulu bisa atau enggak, tentu aja bisa di klinik. Bisa ya. Gitu. Sama dokter Isma bisa juga kan dok? Di mana? Nanti dikontak aja di IHC Cibubur ya. Luar biasa dokter Isma. Dok, ini ngomongin soal apa namanya tadi tuh yang memutihkan dok. Jadi iklan-iklan yang ada di TV itu sebenarnya mereka tidak salah kan ya dok? Iya, kalau misalnya kalau kita tahu cara kerjanya, nggak bisa kita bilang wah iklan ini bohong nih, overclaim nih, nggak bisa karena sebenarnya mungkin yang dimaksud produsennya adalah ketika dia bilang whitening atau whiter gitu ya, lebih putih, dia nggak salah ketika itu target marketnya adalah orang-orang yang ngopi misalnya atau ngeteh gitu kan, nodanya kan ada di lapisan permukaan gigi nih, terus dia coba pakai nih si pasta giginya, otomatis kan karena pasta gigi tadi dia cara kerjanya adalah mengangkat noda yang ada di lapisan permukaan paling atas gitu kan, jadi dia ketika pakai pasti nodanya akan berkurang kan, karena dia kan ngangkat noda itu. Iya, betul. Otomatis dia akan ngerasa lebih putih dong, lebih cerah dong giginya. Tapi ketika yang ditargetkan adalah atau masyarakat yang melihat iklan ini adalah orang yang sebenarnya nodanya nggak terlalu banyak di giginya, memang warna giginya saja yang sudah memang agak kekuningan yang normalnya seperti itu. Ketika dia pakai, kok gigi saya nggak putih ya? Nah, itu mungkin yang jadinya bikin ekspektasinya terlalu tinggi gitu dari masyarakat gitu. Apalagi kan kalau iklan tuh dipengaruhi juga sama lighting gitu kan. Terus juga bisa jadi juga iklan modelnya editing juga, atau mungkin bisa jadi model iklannya sebelumnya juga udah bleaching duluan gitu kan. Memang warna alami giginya memang udah lebih putih, jadi ya lebih bagus pasti hasilnya. Kalau kita harapin di situ mungkin kita coba lihat dulu warna alami gigi kita dulu. Oke, luar biasa
ya pemaparan dari Wih. Dokter Isma ini, Mm-mm. karena dia Dokter Isma ini memang udah experience banget Oh, waduh. gitu loh di dunia kesehatan, apalagi khususnya di gigi ya dok ya. Kebetulan kan sekarang saya dokter gigi ya. Iya. Bukan dokter gigi hewan tapi ya. Kalau dokter gigi hewan saya agak susah Beda ya. lagi ya. Agak susah. Ngomong-ngomong dokter katanya mau lanjut spesialis nih. Waduh, doain aja guys. Doain Wah, aja, luar amin biasa ya, nih, Dokter amin. Isma. Nah, buat sobat IHC balik lagi nih, kalau kalian butuh penanganan dokter gigi yang udah experience, yang udah banyak lah pokoknya, kita ada nih pelayanannya, ada di mana Dokter Isma? Kalau Dokter Isma ada di Cibubur. Kalau saya di Cibubur, kemudian kita juga punya dokter gigi spesialis ya di Oke. Depok, terus juga dokter gigi yang keren-keren juga di semua cabang IHC. Betul. Ngomong-ngomong kita juga buka klinik baru kan ya dok Oh, ya di Masjid Sunda Kelapa ya. Di Betul. situ ada apa aja sih? Di situ juga ada dokter giginya, Oke. terus juga pasti ada dokter spesialis juga di sana ya. Yang baru juga itu ada dokter akupuntur sama rehabilitis oke. medis gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih eksklusif nih, Iya, di mana nih, sahabat Dok? IHC mau ke klinik dental tuh adanya di mana sih kita? Kita ada di Senyum Gandaria. Oh, Senyum Gandaria ada ya ternyata. Oke, di Depok juga ada ya dok ya? Betul, di Spesialis. Depok itu ada spesialis ortodonti dan oke. juga spesialis ortodonti ya di sana ya. Dan next kita punya spesialis bedah mulut yang bakal ada di Sunda Kelapa. Oh, luar biasa. Keren banget deh ya Hase ini. Keren. Oke dok, kita masuk yang ditunggu-tunggu. Karena Apa kan kita tuh? punya Instagram nih dok. Kita tuh selalu promosi bahwa kita ada podcast. Oh, oke. Nah, beberapa ini ada komentar. Oh, nice. Nah, kita tuh ada segmen nih dok. Namanya mitos atau fakta. Wah. Kayak ASMR ya dok. Oke. Jadi gini dok, ini yang pertama nih kita bacain ya guys Oke. komen-komen kalian nih tentang seputar gigi. Oke. Karena kemarin kita udah blast mau apa namanya Ngomongin temanya ngomongin gigi pasta gigi ya. pasta gigi. Oke. Ini yang pertama dok, sikat gigi pakai lemon atau jeruk nipis, bener nggak sih bisa memutihkan? Mitos atau fakta? Nah, kalau yang ini suka mispersepsi nih. Justru saya tidak menyarankan untuk menyikat gigi dengan lemon atau asam karena asam ataupun lemon gitu ya, asam yang ada di lemon itu dia justru sifatnya tuh erosif kalau kita bilangnya. Oke. Atau dia bisa dapat mengikis lapisan gigi sehingga karena sifat asamnya sehingga justru bayangin kalau misalnya kita nih udah tadi ketika kita bilang kalau enamelnya tipis atau lapisan terluarnya tipis, dia warna dentinnya akan kelihatan. Iya. Otomatis warna giginya akan lebih kuning. Coba kalau bisa dibayangin enamelnya lebih terkikis, otomatis kan warna dentin akan lebih kelihatan. Justru Lebih maka kelihatan, ya. akan lebih kuning. Dan dia juga bisa bikin hipersensitif gigi gitu. Gigi jadi lebih sensitif gitu. Kalau misalnya kita minum dingin atau minum panas itu akan lebih cepat ngilu gitu. Oke. Jadi itu nggak disarankan. Itu berarti mitos. Jadi jawabannya adalah mitos. Tepat. Oke, yang kedua nih dok. Kalau sikat gigi pakai baking soda setiap hari, bikin bakal makin putih atau malah sebaliknya nih dok? Oke. Baking soda memang sifatnya itu dia bisa seperti tadi kurang lebih cara kerjanya sama dengan pasta gigi whitening. Oke. Dia bisa mengangkat noda-noda yang ada di permukaan gigi atau lapisan gigi. Tapi hati-hati karena ketika penggunaannya tidak benar, karena kan kita kalau misalnya di pasta gigi mungkin sudah diperhitungkan dosisnya gitu ya Iya, untuk sifat atau bahan abrasif yang kontak sama gigi kita. Tapi kalau kita pakai baking soda sendiri, apalagi dengan tekanan sikat gigi yang tidak benar gitu ya atau yang terlalu keras, itu malah akan mengikis lapisan gigi kita sehingga malah yang ada bikin enamelnya jadi lebih rusak gitu ya. dan jadi lebih tipis gitu. Oke, jadi jawabannya adalah Mitos. Gimana ya bilangnya? Bisa tapi enggak gimana ya? Ya. tergantung ininya cara pemakaiannya Betul, juga ya, Dok, harus ya. hati-hati dengan cara pemakaiannya Oke, gitu. Dan harus tetap konsultasi lagi tuh. Betul, ke betul. dokter Baiknya gigi sih ya. dokter gigi. Terus ini yang ketiga dok, pasta gigi karkol
Charcoal. Pasti lebih ampuh daripada pasta gigi biasa. Mitos atau fakta nih, Dok? Belum tentu kalau yang ini, karena memang sampai saat ini penelitian terbaru belum ada yang berhasil membuktikan bahwa pasta gigi charcoal itu atau sesuatu yang mengandung charcoal itu dia punya efektivitas untuk membuat gigi lebih putih dibanding dengan pasta gigi whitening biasa gitu. Bahkan belakangan yang lebih banyak diteliti itu adalah sifatnya beberapa produk yang berbahan charcoal ini dia lebih bersifat abrasif, jadi dia lebih mudah mengikis lapisan gitu. Jadi lebih hati-hati juga kalau yang ini. Oke, jadi jawabannya adalah Mitos. mitos, guys. Oke. Yang lagi nih, ada lagi nih, Dok. Kalau habis bleaching, pakai pasta gigi whitening hasilnya bakal awet. Mitos atau fakta nih, Dok? Yang ini bisa jadi fakta karena Oke. tapi tergantung dengan ini ya, tergantung dengan kebiasaan. Jadi kalau misalnya kita nih kan abis bleaching nih, abis melakukan perawatan bleaching gitu kan, otomatis gigi kita udah terangkat dong warnanya gitu kan, sudah lebih putih. Nah tapi kita punya kebiasaan untuk misalnya masih minum kopi atau minum teh gitu. Nah pasta gigi whitening ini dia berfungsi untuk ngangkat noda yang kita konsumsi lagi kan. Nah paling nggak pasta gigi whitening ini dia berfungsi untuk menunda penumpukan noda sehingga warnanya jadi lebih awet, walaupun gak secara langsung ya. Ketika kita pakai pasta gigi whitening otomatis bleaching kita akan lebih awet gitu, belum tentu, tapi tergantung sama kebiasaan juga gitu. Tetap harus dijaga oral hygiene-nya juga untuk sikat giginya Berarti gitu. Berarti fakta. fakta, guys. Titit. Oke, yang terakhir nih, Dok. Pasta gigi warna ungu itu beneran bikin putih atau enggak? Nah ini Fakta sebenarnya atau mitos? karena saya banyak banget ini dapat pertanyaan yang justru karena pasta gigi ini ya yang lagi Iya, happening gitu ya, bener, warna Dok. ungu atau pasta gigi yang dari luar. Iya, nah, ini lebih seperti bibir itu. udah mau berkata merek nih, Dok. Nah, tapi kalau pasta gigi warna ungu ini biasanya dia itu kan memang menggunakan ya, jadi pasta gigi warna ungu ini dia menggunakan teknologi yang namanya blue covering technology atau ada color correction color correction ya, kalau saya nggak salah itu color correction, yang sehingga jadi warna yang masuk itu adalah warnanya ungu. Memang warna ungu ini ngebantu ilusi optik ketika dia masuk ke dalam lapisan gigi gitu ya, dia bisa ngebantu untuk menutupi warna yang kuning tadi. Karena coba kalau kita bayangin warna yang putih kekuningan terus dia ditutupi sama lapisan warna ungu tadi, kita bilang gitu ya. Nah otomatis warna yang keluar akan lebih putih atau lebih cerah. Tapi sifatnya ini sementara, dia nggak akan bersifat jangka panjang juga. Nah penelitian yang terbaru tentang si pasta gigi yang menggunakan teknologi blue covering teknologi ini sebenarnya dia tidak memberikan hasil yang lebih baik atau terlalu signifikan dibanding dengan pasta gigi whitening biasa. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan hasil perawatan bleaching, dia nggak akan sama atau nggak akan menyerupai gitu. Jadi tetap memang kalau misalnya Kak Vika atau sahabat IHC mau hasil yang wah saya maunya bener-bener cerah dok ya kan, begitu saya pakai tuh kelihatan langsung cering gitu, naik beberapa tingkat warnanya. Nah ini tetap nggak bisa digunakan si pasta gigi ungu ini. Tetapnya pakainya bleaching tadi. Benar, ya, tetap harus dilakukan perawatan dental profesional gitu. Oke. Dan lagi harus tetap maintenance untuk perawatan juga ya, Dok ya? Benar. Kalaupun bleaching gitu ya, tapi hobinya ngopi, ngeteh, dan itu nggak bisa dikurangin dosisnya ya akan sama aja gitu. Dia nggak akan bertahan kurang dari 6 bulan juga gitu. Oke, jadi apa aja sih dok kira-kira yang maintenance yang bagus nih untuk gigi kita? Maintenance yang bagus untuk gigi. Sobat IHC nih. Kalau maintenance untuk gigi pasti yang paling penting adalah kontrol rutin 6 bulan sekali. Gitu ya. Terus juga sikat gigi 2 kali sehari. Dan yang paling penting sebenarnya malam hari sih. Kalau misalnya sobat IHC mungkin bilang, saya tuh sikat gigi terus dok, tapi saya sikat giginya pagi sama sore waktu saya mandi. Nah, jadi sebenarnya yang paling kuncinya atau jadi faktor utama yang paling penting itu sebenarnya sebelum kita tidur. Karena ketika kita misalnya gini Kak Vika
udah sikat gigi nih waktu mandi gitu kan, Iya. waktu mandi sore. Saya mandi sore tuh sikat gigi Dok, itu udah bersih banget gitu kan. Tapi gitu selesai mandi sore, makan lagi, ngopi lagi, nongkrong lagi Sama aja sama bohong teman-teman ya, saya. Iya, Dok. sama aja. Jadi ya sebelum tidur tetap harus dibersihkan lagi, Oke. dan jarakin 30 menit setelah makan atau setelah minum gitu. Karena ketika 30 menit itu gigi kita tuh masih keluar mineral-mineralnya. Kalau kita Oke. bilangnya ada demineralisasi ketika gigi kita lapisannya itu mengeluarkan mineral-mineral karena adanya asam atau perubahan pH di dalam rongga ya. mulut gitu. Nah, ketika kita lagi proses ini, lagi ngeluarin mineral terus kita gosok giginya, otomatis kan mineral yang keluar akan lebih banyak. Lebih Nah, banyak. justru itu akan lebih bikin gigi kita jadi lebih tipis, lebih sensitif. Justru setelah 30 menit baru dia boleh digosok gigi Oke, gitu. luar biasa ya. Ah. Nah, jadi emang bener ya guys, bahwa iklan-iklan yang beredar di sosial media ataupun di TV itu mereka nggak bohong ya Dok, bukan Iya, hanya bukan trik bohong sih ya mungkin bilangnya. marketing, tapi memang mereka sudah mentakar itu tadi biar tidak overclaim tadi juga ya Dok ya. Mungkin lebih kita sebagai masyarakat awam untuk memahami bagaimana cara kerjanya supaya kita jadinya nggak high ekspektasi Iya, juga. Jadi kita nggak betul. nuduh produknya wah overclaim nih, padahal ternyata setelah dicoba Oh nggak ini seperti bohong itu. nih, aku udah pakai 2 bulan nggak ini? Karena Ha-ha. juga harus maintenance tadi, terus pola hidup juga ya Dok Betul. ya. Nah, kalau misalnya memang ditanya gimana caranya untuk milih pasta gigi gitu kan ya. Jadi pasta gigi yang oke tuh yang kayak Yang kayak mana gimana? sih? Biasanya kan pasien tuh nanyanya gitu. Pasti yang pertama itu yang harus memiliki izin edar. Oke. Ya, karena misalnya dia nggak punya izin edar, ditakutkan mungkin tadi takaran mineralnya nggak cukup atau takaran whitening atau sifat agresifnya yang terlalu besar gitu. Terus juga yang kedua adalah yang mengandung fluoride, karena yang paling penting yang kita butuhin itu adalah fluoride yang ada di dalam pasta gigi supaya dia bisa reposisi mineral-mineral yang tadi keluar. Yang ketiga itu adalah pastikan kalau misalnya kamu nih memilih pasta gigi walaupun whitening tapi tidak sekedar whitening gitu. Pilih yang memang benar-benar bisa bisa membersihkan gitu, dan juga kebiasaan sikat giginya juga jangan terlalu keras, jangan terlalu kenceng gitu ya, karena ketika kita sikat gigi terlalu keras mau pakai pasta gigi apapun walaupun Iya, pasta bener giginya sudah dong. menggunakan fluoride gitu ya, tapi ketika sikatnya terlalu keras yang ada malah giginya yang keikut tersikat, Tersikat ya. Jadi malah jadi abrasi gitu. bisa Jadi itu Abrasi juga itu apa perlu. sih Dok? Abrasi itu jadi kalau misalnya teman-teman mungkin boleh ngaca sekarang. Jadi di bagian gigi kita tuh ada yang paling tipis itu di deket gusi. Namanya leher gigi gitu ya. Nah, ketika kita sikat gigi terlalu keras di bagian itu tuh karena dia lapisan enamelnya tipis atau lapisan fluornya tipis, itu dia akan terkikis tuh lapisannya. Karena kan abrasi ya, karena kan iya, kita nggak gosok ya. gesek terus ya. Nah, nanti akan ada ceruk berbentuk V di bagian antara gusi nih gigi, jadi dia ada ceruknya gitu. Nah, itu namanya abrasi. Nah, itu kadang bisa bikin keluhan ngilu, sakit atau ngilu ketika minum minuman dingin atau manis. Nah, biasanya karena itu. Jadi itu karena dipengaruhi sikat gigi yang terlalu keras. Ya. Wah, Gitu. luar biasa nih pemaparan dari Dokter Isma. Biasa. Seputar tentang pasta gigi whitening ya Sobat IHC. Nah, buat Sobat IHC, Dokter Isma terima kasih sekali. Terima kasih untuk pemaparannya soal materi ini. Buat saya pribadi nih, karena saya juga orang awam, bukan dari dunia kegigian, dunia pergigian. Jadi ilmunya sangat luar biasa. Semoga menjawab ya pertanyaan, apakah benar pasta gigi ini bisa memutihkan gigi saya gitu kan. Buat Sobat IHC, jangan lupa untuk terus maintenance juga ya Dok ya. Betul. Bulan sekali. Kontrol ke dokter gigi. Dokter gigi bisa di mana aja. Kebetulan di klinik IHC kita juga ada melayani dokter gigi ataupun dokter gigi ortodontis ya Dok ya. Betul. Dokter spesialis gigi. Ha. Nah, buat Sobat IHC, jadi tadi udah sempet kita dengerin ya pemaparan dari Dokter Ismay. Jadi emang benar bahwa iklan-iklan yang beredar di sosial media, di TV, mereka bahwa pasta gigi untuk whitening itu emang nggak salah gitu. Cuman kita harus lebih cerdas lagi bagaimana kita memilih
pasta gigi yang bagus, yang baik, apalagi yang udah ada izin edar BPOM-nya. Nah, buat sobat IHC yang masih ragu ataupun perlu ditanyakan seputar gigi dan bagaimana treatmentnya, memang baiknya adalah treatment gigi itu 3 sampai 6 bulan ya, Dok ya. Iya. 3 sampai 6 bulan konsultasi ke gigi. Jadi nggak harus nunggu yang namanya sakit gigi dulu. Iya, jangan menunggu sakit gigi dulu baru datang ke saya. Jangan. Karena itu akan jadi PR nanti ya teman-teman ya. Iya, selain itu kan karena bikin gak nyaman pasti ya. Oke, nah buat sobat IHC, kalau masih ada yang perlu ditanyakan ataupun perlu lebih lanjut seputar klinik IHC, bisa komen kolom komentar ataupun bisa datang ke klinik IHC terdekat di kota kalian. See you. Sampai ketemu lagi. Bye bye.